pertanyaan tadi yang Bapak, yang pertama tadi, siapa tadi Pak Septet? Yusnoveri Pak, pertanyaannya adalah bagaimana metode, seperti apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif? Mungkin perbedaannya Pak. Ya, perbedaannya kualitatif dengan kuantitatif sudah jelas. Mungkin saya perjelaskan lagi ya Pak. Dari Yusno Pak, sorry Pak, saya potong sebentar Pak. Oke, siap. Begini Pak, yang biasanya kita menghadapi permasalahan di dalam penulisan jurnal ilmiah maupun disertasi Pak atau tesis. Ya. Ketika kita memakai kualitatif, kan ada pendekatannya. Nah, pendekatan kualitatif lebih kurang kita sudah tahu. Ya. Hanya pada kuantitatif Pak ada pendekatan juga. Ya, maksud saya adalah di SCT Real kita menganut pendekatan misalnya untuk kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa, supaya itu dibakukan, supaya itu bisa menjadi pedoman kita Pak. Jadi kita tidak simpang siur mencari pendekatan yang lain di luar daripada skenario yang ditata oleh SCT Real, gitu Pak. Ya, baik. Saya jawab Pak. Sejauh ini kan hanya dua penelitian metode yang kita pegang ya, maksudnya yang kita lakukan. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan ini ada banyak orang yang yang sering melakukannya. Contohnya itu yang sering dipakai bukunya itu adalah Sugiono yang sudah banyak itu kan kualitatif kan. Nah, kalau kualitatif itu ada buku namanya Explanatory itu yang Pak Sasmoko biasanya juga dipakai buku itu sebagai dalam kualitatif itu dipakai. Nah, kalau memang mahasiswa menemukan metode lain, pendekatan yang lain, silakan Pak. Selagi Bapak belum bisa mempertanggungjawabkan metode yang Bapak Ibu pegang. Jadi di STTRL itu bukan memberi kebebasan, tetapi memberikan kebebasan pada mahasiswa, kira-kira yang cocok pendekatan ilmiah yang Bapak gunakan dalam metode itu apa? Itu ada naratif, ya kan? Ada juga kajian pustaka. Antara kajian pustaka dengan naratif kan sama saja dalam kualitatif, gitu kan? Sama saja. Tapi kan ada tokoh-tokohnya seperti itu. Nah, apakah naratif itu yang Bapak buat atau pustaka? Nah, pustaka ini juga nanti akan dijelaskan alurnya seperti apa, bagaimana dikumpulkannya, apakah mengumpulkannya seperti mengumpulkan bahan-bahan, apakah buku, apakah berdasarkan tentang pandangan para tokoh-tokoh pendidikan, contohnya Plato, bagaimana pandangannya tentang pendidikan di era digital itu, apakah dia sudah terpikirkan bahwa merdeka belajar itu akan datang ke depan. Atau jangan-jangan kegiatan belajar merdeka itu sudah ada tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an atau tahun 80-an, baru muncul di tahun 2022 namanya Merdeka Belajar. Justru kita baru melek terhadap namanya Merdeka Belajar begitu. Ya kan? Nah, jadi silakan Pak, silakan mengeksplorasi tentang metodologi. Ya, hanya dua yang kita yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Dengan cara apa? Apakah melakukan namanya pendekatan historikal, kalau itu teologi, apakah itu teologis, apakah itu eksegesis, silakan. Jadi itu kembali kepada Bapak, karena ini nanti Bapak Ibu itu kan bergantung dengan judulnya Bapak Ibu. Contohnya teologi contohnya. Oh, ternyata Bapak ini lebih berat kepada teologi. Ya, teologi sistematika, teologi contohnya. Atau eksegesis, contohnya Ulangan pasal 6 ayat 9, contohnya hai bangsa Israel, contohnya kan, Sema bangsa Israel, itu di eksegesis lah kata itu. Sema itu apa? Ini muncul dari mana kata Sema ini? Kenapa orang Israel itu begitu sangat digemarkan namanya Sema Israel ini? Ini muncul dari kapan ini? Sema ini? Ini kok bisa muncul? Itu historikalnya bagaimana? Gramatikalnya bagaimana? Teologinya bagaimana? Konteksnya bagaimana, teks
Persisnya seperti apa bunyi sema itu? Apakah sema itu ditulis dalam bentuk seperti apa? Itu bentuk kalimatnya seperti apa? Apakah diputarkah? Apakah diputar dan sebagainya? Nah, mahasiswa itulah yang memberikan informasi kepada kita. Kenapa? Mungkin ada hal-hal baru berkaitan dengan kajian namanya eskesis yang baru. Ya, eskesis baru, bagaimana memunculkan sema. Mungkin Bapak Ibu selama ini ada mahasiswa ini salah penulisan sema selama ini. Ternyata penulisan sema itu seperti ini contohnya. Nah, uraiannya seperti apa? Nah, itu nanti pendekatannya seperti apa. Lah kalau kuantitatif sudah jelas. Sudah jelas namanya kuantitatif. Itu ada korelasinya juga. Ada kuantitatif korelasi, ada namanya deskriptif, ada juga namanya kooperatif, ada juga namanya survei dan sebagainya. Nah, itu nanti kembali kepada Bapak Ibu sebagai mahasiswa dalam melakukan namanya kuantitatif. Jadi kuantitatif itu luas juga. Apakah itu menggunakan namanya deskriptif, contohnya yang dilakukan oleh Sasmoko itu dia kaji dulu baru dia uji. Kajian dulu baru diuji apakah teorinya itu sesuai atau tidak. Nah, itu kembali kepada mahasiswa. Yang jelas begini, penekanan saya di sini adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan setiap metode yang Bapak Ibu gunakan dan bisa menjelaskannya itu kepada kita sebagai pembaca. Jangan sampai ketika ditanya tidak bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Jadi dua hal ini monggo kepada Bapak Ibu melakukan metodologi dua metode ini. Apakah itu Bapak tadi Pak Novrius tadi apakah melakukan namanya metode teologi, silakan. Ya, orang-orang teologi silakan melakukan hal itu. Bagaimana pendekatan-pendekatannya. Tapi kalau memang mau namanya itu lapangan, silakan menggunakan kuantitatif. Tetapi ingat baik-baik apakah bentuknya seperti apa. Saya sarankan kepada kita semua, sebelum melakukan penelitian, saya harapkan Bapak Ibu semuanya membaca buku-buku metodologi penelitian dulu. Menguasai buku-buku metodologi penelitian, baik itu baik penulis di Indonesia maupun penulis luar negeri, supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran dalam mengerjakan tugas tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menguasai metodologinya, cara kerjanya itu jangan sampai keliru, sehingga hasilnya tidak maksimal. Jadi itu tambahan dari saya dari pertanyaan teman-teman dalam diskusi ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Rio Pardede sama Pak Ivan. Dari Pak Ivan, seminar penelitian 1 terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Minimal berapa halaman? Ya, apakah jumlah variabel harus lebih dari 1? Nah, itu dari Pak Ivan. Baru dari Pak Pardede, apakah ada pedoman penulisan di STT-RIL? Jika ada, bagaimana kami mendapatkannya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, halaman yang sudah kita tentukan di STT-RIL adalah 20 halaman sampai 30 halaman. Itu isinya ya Bapak Ibu ya. Jangan semua diikutkan covernya dan daftar isinya. Itu hanya isinya saja itu. Ya. Oh, ini punya aku sudah 20 halaman. Tapi terhitung namanya covernya. Itu di luar daripada itu. Isi itu mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Bahkan di luar daripada daftar pustakaan malahan. Kan daftar pustakaan ini kan termasuk sebenarnya. Jangan-jangan daftar pustakanya lebih dari 5 halaman. Aduh. Jadi, daftar sumbernya maksud saya. Daftar pustakaannya kan lebih daripada itu. Nah, itu ya Bapak-bapak yang bertanya tentang berapa halaman. Ya. Yang kedua, apakah lebih dari variabel? Nah, itu tadi yang saya sudah bilang tadi. Biasanya yang sudah diajukan oleh STT-RIL itu 1 variabel saja
dulu yang dipresentasikan di seminar pertama. Satu variabel saja dulu. Setelah itu variabel itu dipecahkan di pembahasan atau dalam kajian teori. Ya, dibuatlah sub-subnya, kira-kira teori apa yang Bapak tawarkan terhadap judul seminar tersebut. Gitu kan? Judul seminar tersebut. Setelah itu kalau sudah dapat teorinya, lalu hasilnya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan hasil itu? Sehingga seminar ini dapat dikerjakan oleh peneliti. Yang kedua, jangan lupa kesimpulannya itu juga harus jelas. Sudah saya jelaskan hal itu kemarin, bahwa kesimpulan itu harus memiliki nuansa diskusi akademiknya. Klaim akademinya yang tadinya dulunya itu biasa-biasa saja, tapi ketika peneliti mendalami judul itu ternyata bukan biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa ketika itu dilakukan. Itu adalah klaim akademik dari seorang penulis. Nah, tadi yang pertanyaan yang kedua, yaitu yang bertanya apakah kita punya pedoman? Kita punya pedoman Bapak Ibu, nanti kita akan share di grup pedoman penulisan, baik itu tesis maupun itu disertasi. Itu ya Pak Septe ya, kita punya kan? Sudah punya, tapi belum sempurna, tapi sudah ada gambarannya, begitu. Baik. Yang lain ditanyakan Pak Rio sudah, Pak Polmer jadi juga sudah tadi dijawab juga berkaitan dengan metode. Apa yang ditanyakan juga Ibu Hermina tentang metodologi risetnya juga sudah akan diinfokan nanti kepada mahasiswa. Baru format penulisan karya ilmiah juga kami sudah ada, nanti kami akan share kepada Bapak Ibu ya, format penulisan seperti apa. Baik, untuk sementara hanya itu saja yang sudah bertanya, yang memberikan pertanyaan lewat chat. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu Desi Mintin, dia baru ini. Izin Pak, Septe. Ya. Bagaimana Pak? Izin Pak Septe, saya Polmer Pak, Pekanbaru. Silakan. Polmer silakan. Pak dari Pekanbaru. Mohon izin Pak, hidupkan kamera karena sinyal Pak ya. Sinyalnya kurang bagus di sini. Baik. Nah, yang mau saya tanya Pak, apakah itu variabel itu bisa kita dapatkan Pak dari kata kunci yang kita tulis dalam abstrak? Apakah variabel ya, bisa Pak? kita dapatkan dari abstrak itu maksudnya Pak? Variabel. Oke, baik. Iya, kan di abstrak itu ada kata kunci ini. Nah, Oke, sehingga baik. muncul variabelnya, itu maksudnya Pak ya? Ya. Iya Pak. Begitu Pak. Baik, silakan Pak. Ya, kata kunci itu diambil dari variabel. Variabel itu dari mana kita ambil? Variabel itu diambil dari keseluruhan tulisan yang sudah kita buat. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Bagaimana mungkin? Atau saya yang salah? Setelah semua kita tulis artikel, baru muncul namanya abstrak. Atau sebaliknya. Gitu ya, atau sebaliknya. Abstrak dulu, baru tulisannya. Bisa saja. Karena akan ada di hasil. Hasilnya itu, kan ada di situ nanti hasil yang Bapak Ibu temukan. Memunculkan hasilnya, contohnya 1. Yesus mengasihi orang Samaria. 2. Peduli kepada orang yang ini. Berarti itu poin hasil-hasil yang Bapak Ibu munculkan di abstrak itu sudah muncul di pembahasan. Di pembahasan sudah ada di situ. Jadi jangan dibalik. Kalau saya sarankan begitu. Jadi jangan dibalik. Jadi hasil itu, di abstrak itu adalah inti sari dari tulisan itu sendiri. Yang sudah kita tulis. Ya kan? Baru setelah sudah seluruh kita tulis, baru kita buat namanya abstrak. Tapi bisa juga sebelum isinya ada abstrak dulu, tetapi itu sudah dalam
konsep bahwa nanti hasil ini seperti ini nanti akan yang saya akan hasilkan. Itu ya Pak, yang saya bisa jawab dari, karena sebiasa saya menulis, saya tulis dulu, baru saya buat namanya abstrak. Dari mana saya ambil abstrak itu? Yaitu saya ambil dari hasil dan pembahasan yang sudah saya lakukan. Oke. Silakan Pak. Baik, Pak, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, tinggal 10 menit lagi. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Jika ada, masih adakah Pak? Ada lagi yang bertanya Pak Septe, apakah Salam Pak, bagaimana jika menggunakan judul penelitian yang sudah ada dan pernah diangkat oleh mahasiswa terdahulu, tetapi isi dari penelitian misalnya contoh mengangkat tentang perkembangan dari hasil penelitian yang sudah ada. Ya, kalau kasus-kasus seperti ini bisa saya yakan dan bisa saya juga tidak yakan. Kenapa? Kenapa kita tidak izinkan hal yang sama? Karena kita juga nggak tahu seperti apa ibu kerjakannya. Apakah betul-betul memang berbeda dari apa yang ditulis oleh mahasiswa yang lama atau sebelumnya, atau bagaimana? Ya susah kita menelusuri hal itu. Nah, saya sarankan kepada ibu, kalau itu judulnya sama, diusahakanlah ya, diusahakan. Jangan disamakan. Kalau bisa dibuat lebih menarik yang ibu buat dulu sekarang ini. Artinya kalau lebih bagus dari apa yang ibu buat, berarti sudah pasti dengan tulisan sebelumnya itu sudah berbeda. Tapi kalau sama, apa bedanya? Ya sama aja begitu ya. Nanti kalau kita search kita cari di Google contohnya sudah pernah dipublish, itu akan muncul begitu. Dengan sendirinya dia akan muncul begitu. Usahakan jangan sama begitu ya, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekalipun ibu budak itu berbeda kok, bahasanya berbeda, nggak bisa itu. Sudah terkontaminasi berpikir ketika kita baca tulisan yang lain, yang sebelumnya sudah pasti. Tapi usahakan kalau itu agak lebih mendekat, itu juga boleh. Ya, itu kalau digunakan dalam novelty pun boleh, tapi kalau di judul sama-sama, saya sarankan jangan terlalu lah. Karena itu akan membahayakan ibu dan juga penulis sebelumnya. Itu saran dari saya. Baik. Satu lagi nih Pak, ya. Dari Ibu Hermina. Ya. Bagaimana jika tesis saya di S2 dikembangkan lagi di S3? Apakah bisa Pak dengan judul yang sama hanya diperdalam lagi dalam metodologinya? Mohon petunjuk Pak. Ya, selagi itu masih, yang pertama, ibu judul tesis ibu belum pernah dipublish di jurnal, belum pernah dimasukkan dalam pokoknya di media-media apapun, silakan ibu kembangkan judulnya dan kembangkan metodologinya dan kembangkan juga variabel-variabelnya supaya berbeda dengan tulisan sebelumnya, begitu ya. Jangan disamakan begitu. Jangan modelnya yang sudah ada itu lalu tidak ada perubahan. Kalau bisa dikembangkan, ya contohnya metodologinya atau sub-subnya itu dikembangkan. Bisa aja dikembangkan itu selagi itu ada kebaruan dari sebelumnya dan sesudahnya. Silakan. Pak Septe, terbuang kah? Mas Septe? Ya. Baik. Tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin ada tambahan dari Kaprodi S3. Masih ada Pak Joni atau Pak Chandra? Pak Joni bisa waktu untuk membantu kita sebentar. Iya, terima kasih buat kesempatannya Direktur Pasca dan Sekretaris. Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa S2 dan S3, untuk penulisan pelatihan hari ini itu memang tidak akan cukup Pak ya.
Ya, Karena memang betul-betul Bapak mungkin belum pernah ngalami. Ini belum Mendeley loh Pak, padahal itu ada kata dan Mendeley. Ya, jadi kehilangan waktu karena harusnya Mendeley itu dijelaskan, karena Mendeley itu yang membuat kita juga dalam tanda petik kebingungan. Itu panjang sekali Pak cerita Mendeley itu. betul. Dari proses untuk download sampai proses memasukkan input data, metadata, sampai juga melihat bagaimana cara penulisannya, judul, tahun, jurnal nomor berapa, itu rumit Pak. Betul. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu para mahasiswa jangan takut dan jangan kalau saya bisa kasih sedikit saran, jangan merasa bagaimana. Wajar itu Pak. Saya dulu juga untuk menulis karya ilmiah dan jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional juga nggak mudah. Ya, nanti ada kelas-kelas kita selanjutnya Pak. Hanya sebelum saya kembalikan kepada Direktur Pasca Sarjana, menulis jurnal itu inti kita Pak, S2 dan S3. Ya Pak ya. Ini bukan alternatif, minta maaf Bapak dan Ibu. Contoh kelas kami ya, S3 yang tidak memasukkan jurnal itu gagal loh Pak. Yang tidak memasukkan jurnal gagal, nilainya 0, harus mengulang tahun depan. Ya, ini di mata kuliah kami Pak. Saya punya kakak ambil doktor di hukum Indonesia, itu minimal harus Sinta 2. Di awal Pak, baru masuk itu harus Sinta 2 Pak. Harus, memang syarat. Nah, kita nggak menyamakan dengan mereka, tetapi memang ada sebuah, kenapa Pak? Supaya menulis jurnal itu adalah kebutuhan STT kita. STT kita kalau nanti sampai ke depan, ke 3, 4, 5, 10 tahun, akan dirasakan dalam tanda petik progres. Kalau S2 dan S3-nya itu memberikan jurnal. Saya ambil contoh teman kami Pak, di STT Ekumene. Saya punya kawan di situ, dia harus saja STT itu, tapi dia punya tulisan jurnal mahasiswanya itu mengangkat mereka. Sehingga mereka punya kapasitas jurnalnya udah Sinta 4, dan mahasiswanya juga menang dalam perlombaan, karena mereka menjadikan sesuatu yang ya kalau kita katakan terus progres dan maju. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu, saya berharap terus melihat, terus mengikuti. Kalau boleh tambahkan di YouTube, saya juga belajar dekat YouTube, saya juga banyak ikut seminar-seminar Bapak dan Ibu, dan pada akhirnya kita bisa sampai hari ini. Jadi, kami semua nanti dari Pasca Sarjana, khususnya kami akan sharing, bukan kami pintar, tapi kami juga minta Bapak dan Ibu untuk siapkan. Kalau untuk semua template, kalau untuk Bapak katakan judul, bagaimana abstraknya, itu nanti kalau udah di sananya Pak. Kalau udah nanti kita tenggelam, udah ada airnya, baru kita tahu bagaimana cara berenangnya. Kalau kita belum nyerbur ke air, kita punya teori gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Tapi kalau udah nyemplung situ pakai keinginan tahun kita, jadi nanti jadi Pak. Ya, dari mana metodenya, bagaimana kita menulisnya, kata-katanya, ya sampai batas kata-katanya. Oh, itu banyak sekali Pak. Nah, nggak mungkin kita hari ini. Jadi saya berharap nanti kita akan jumpa lagi ke depan Bapak dan Ibu. Hanya pesan saya sebelum nanti ditutup, Bapak dan Ibu tolong idenya. Saya pernah lulus dari 1 Sinta 2, yang paling susah yang saya tahu dari Jeffrey, Makassar. Tulisan saya nggak begitu bagus Bapak dan Ibu, karena saya banyak mengalami review itu perbaikan. Tapi saya punya ide, itu sangat menarik buat mereka. Sehingga kami harus mengadakan penelitian, melihat literatur review beberapa tahun, 10 tahun belakangan. Ya, jadi menarik sekali sama beliau, sama mereka yang ada di Makassar. Jadi akhirnya lolos saya Bapak dan Ibu, karena ide. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu tolong hari ini, cara menulis, metode penulis, itu nanti kita akan bisa bantu. Tapi ide Bapak dan Ibu harus ada dari hari ini. Dari Papua sampai di Medan, kontekstual di tempat Bapak dan Ibu, kasus teologis, ataupun kasus agama religi, kasus pendidikan agama, penggembalaan pastoral, dalam dunia bisnis, itu mahal sekali. Nanti kami bantu Bapak dan Ibu, karena ada dosen-dosennya dalam kelas, kami akan bantu. Jadi jangan Bapak dan Ibu takut dengan metode penulisannya, nanti kami akan ajari. Tapi idenya itu kami nggak bisa buat, karena hanya datang dari Bapak dan Ibu sendiri. Ya Bapak dan Ibu ya, jadi jangan takut ya. Kalau sistem penulisan kami akan berusaha bantu, karena kami dosen akan ada di belakang Bapak dan Ibu. Tapi kami minta Bapak dan Ibu tolong ada 2, 3, 4 ide yang kreatif, nanti kita akan buat itu menjadi sesuatu hal yang menarik.
Ini karena target kami Bapak dan Ibu, setiap mahasiswa harus masuk dalam jurnal dan kami punya tanggung jawab menuntun Bapak dan Ibu. Ya kira-kira demikian. Terima kasih Pak Pasca, Pak Direktur, silakan Pak. Terima kasih Pak Joni sudah memberikan inspirasi kepada kita. Ini beliau ini luar biasa juga ini. Baru tadi aku lihat lagi ada tulisan beliau lagi tadi atau tadi malam share di grup Sinta 3 lagi. Wah, ini beliau sudah meninggalkan saya ini. Ini sudah mulai apa namanya. Jadi ini kita ini positif ya, kita bersaing dalam positif ya Bapak Ibu. Kami juga dosen-dosen sedang juga kami bersaing juga itu ya. Jadi kami tidak hanya ngomong saja ya, seperti tahun lalu saya bawa mahasiswa menulis juga. Tahun lalu 2021 itu saya melahirkan tulisan bersama dengan mahasiswa itu sekitar 2021. Tahun 2022 itu ada sekitar ya mau mendekati 20 kayaknya tulisan mahasiswa. Ya ada yang sudah Sinta 2, ada yang sudah Sinta 4, 5, dan itu ya kalau nanti tanya sama mahasiswa S2 atau S1 tanya sama mereka bagaimana, ada yang nangis gitu ya Bapak Ibu ya, ada yang nangis, ada yang gembira. Saya melihat mereka malam ini ada yang senyum-senyum, dan jujur Bapak Ibu, apa yang sudah saya janjikan kepada mereka, saya selalu kasih A sama mereka 100, dan itu supaya mereka semangat ya. Saya tidak pernah kasih di bawah A sama mereka, saya kasih A sama mereka supaya mereka semangat, karena mereka sudah mereka berlelah malam, tidak tidur begitu. Bahkan maaf, ketika saya membimbing mahasiswa S2 dan S3 itu pernah saya marahi juga sih ya. Dan mereka tidak pernah mengikuti pelatihan seperti malam ini. Tidak pernah. Hanya kita bertemu dalam berkelas ya. Ada ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dapat pelatihan malam hari ini, gambaran-gambaran yang walaupun belum terlalu jauh, seperti tadi kita menggunakan Mendeley masih belum kita sentuh, itu juga menarik sekali. Itu menarik juga itu. Kenapa? Karena dalam menggunakan Mendeley, kadang-kadang kita dalam mensitasi jurnal kadang-kadang banyak hal yang tidak pernah kita perhatikan, dan itu salah satu celah ketika kita kirim artikel ke jurnal lalu review akan mengomentar ini salah betul ini salah besar ini maksudnya ya. Jadi saya harapkan kepada mahasiswa S2 dan S3 kita akan segera lagi akan membuat kegiatan dalam waktu yang akan datang membahas tentang Mendeley ya, membahas tentang Mendeley dan juga karya tulis, dan saya akan usahakan nanti saya akan mengajari Bapak Ibu bagaimana mengirim artikel di jurnal. Nah ini penting karena kita sudah punya jurnal di Esetiril, kita akan menjadikan itu sebagai percobaan untuk mengirim artikel. Ya sudah ada, nanti akan saya minta bantu ke editor untuk izin untuk mengirim Bapak Ibu supaya bisa mengirim ke jurnal-jurnal nanti. Saya akan ajari ya, nanti Pak Septe akan kita bawa waktu lagi Pak Septe Mendeley dan mengirim artikel ke jurnal. Kita akan simulasi bagaimana mengirimnya supaya Bapak Ibu juga punya pengetahuan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa kirim sudah ada artikel tapi tidak bisa mengirimnya dengan baik. Bapak Direktur, bisa saya kasih tambah sedikit, Pak? Boleh, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Direktur. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang kenal di sini satu dengan yang lain, baik S2, baik S3. Ya, jadi kalau saya sedikit memberi saran Bapak dan Ibu, lupakan nilai, tetapi Bapak dan Ibu boleh nggak berkolaborasi? Teman Bapak yang sama-sama gembala, ambillah tentang pengembalaan, mungkin di Batam, mungkin Tanjung Pinang, buatlah 2-3. Lalu ada ide kreatif Bapak dan buat. Ya, seperti biasa aja buat nanti hubungi kami. Saya sangat terbuka, Pak Tali terbuka. Kita buat dalam Zoom, nanti kita akan ajari Bapak dan Ibu. Ya, karena saya yakin memang tidak semua punya kemampuan yang sama, tapi dengan membentuk kolaborasi itu akan tertantang Bapak dan Ibu. Ya, daripada kita tunggu mata kuliah terlambat. Ya, lebih baik kita buat aja apa idenya, karena terlalu banyak jurnal dengan ide-ide kita. Hanya Bapak dan Ibu nggak tahu jurnal yang mana. Kami tahu ya jurnal yang mana yang pas dengan judul Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya minta Bapak dan Ibu hubungi aja kami. Pak, kami 3 orang Pak. Kami mau, tapi jangan sendiri Bapak Ibu ya, minimal 3 orang. Karena itu akan baik sekali buat STT dan buat Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada 1, 2 minggu, 3 minggu, langsung aja Pak buat. Pak kami mau buat, kami akan bisa konseling dan bisa menuntun Bapak dan Ibu. Itu aja Pak. Baik.
Terima kasih Pak Joni. Ternyata Pak Joni sudah punya waktu. Dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Joni, saya kira itu hal yang luar biasa dan juga itu juga harapan saya. Kalau ada Bapak Ibu juga yang membutuhkan bimbingan, contohnya Pak, ini kami punya ide. Silakan menghubungi kami, baik itu Pak Joni, saya dan beberapa yang lain. Kami akan sediakan waktu, asalkan waktu kami itu lagi kosong begitu ya, kita atur waktu. Kami akan siap melakukan hal itu supaya Bapak Ibu tertolong juga, karena kalau Bapak Ibu sukses, kami juga sukses begitu. Itu ya, itu prinsip kami supaya Bapak Ibu kan ini calon-calon dosen ke depan ya, menjadi calon-calon dosen, bahkan menjadi profesor juga ke depan. Ingat saudara, kita nggak tahu hidup ini kan berjalan terus. Jangan-jangan Bapak Ibu lebih duluan profesor dari kami begitu kan? Kami masih bergulat dengan pekerjaan kami. Jadi itu saja tambahan dari saya malam ini, walaupun tidak terlalu maksimal karena kita hanya menggunakan waktu 1,5 jam, tapi paling tidak sudah memberikan edukasi kepada Bapak Ibu ya, berkaitan dengan penulisan artikel maupun nanti seminar juga, dan juga yang belum kita sentuh malam ini adalah Mendeley ya, karena itu membutuhkan waktu memang. Tidak hanya setengah jam atau 1 jam itu dibutuhkan, karena nanti kita akan sampai kepada bagaimana supaya kutipan itu tidak salah. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Begitu juga dengan Bapak Dr. Joni, dan juga ada Pak Chandra juga di tempat ini. Dan kegiatan yang lainnya, kami sangat berterima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sangat antusias dan tetap bertahan. Dan ketika kami melihat mahasiswa antusias dan semangat, saya pikir bapak-bapak yang jadi pimpinan kita, jadi dosen kita pasti semangat untuk mengajarin kita ya. Jadi kita tunggu dan akan dinantikan ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan menantikan karena Bapak Ibu sudah berapa masuk kuliah semester ini ya. Sudah mulai ada tugas, sudah mulai suruh buat jurnal dan lain sebagainya. Nah, itu menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Pengumuman khusus buat mahasiswa yang sudah semester 3 ke atas, berarti ada semester 5, ada semester 7 yang sudah lama-lama, kami akan menerbitkan SK, baik itu mahasiswa pasca sarjana yang S2 teologi, S2 pendidikan, dan doktoral, bulan 9 minggu pertama, paling lama adalah minggu kedua, kami sudah menerbitkan SK penulisan disertasi dan tesis. Untuk itu, hari Rabu depan atau hari Kamis, segera akan kami info di grup, kami akan mengumpulkan semua mahasiswa semester 3 ke atas. Kami akan kasih tahu bahwa dia akan bisa menulis tesis, ada sekian mata kuliah lagi, dan juga belum bisa menulis tesis atau disertasi walaupun semesternya sudah banyak. Nah, untuk itu mahasiswa Bapak Ibu siapkan waktu antara hari Rabu dan hari Kamis, kita ketemu lagi sore, dan nanti saya akan add di grup. Ya, nanti saya buat nama grupnya adalah calon penulis tesis dan disertasi ya. Nanti kita ketemu, saya akan menjelaskan tentang ada berapa mata kuliah yang Bapak Ibu sudah ambil, baik juga yang matrikulasi. Nah, itulah pengumuman tambahan dari kami. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita akan tutup di dalam doa. Sebelum doa Pak Septe, kita foto dulu bersama-sama, Bapak Ibu, kita foto boleh, dulu, kita doa. Dibuka semua kameranya supaya kita foto, supaya ini menjadi bukti juga bahwa kegiatan malam ini berjalan dengan baik dan Bapak Ibu mengikuti dengan baik.
Saya harapkan Bapak Ibu semua membuka kameranya dengan foto yang cantik dan ganteng, supaya saya foto dengan baik. Senyum, jangan terlalu berat memikirkan hidup ini, jalanilah hidup ini dengan sukacita. 1, 2, 3. Layar kedua, sekali lagi, yang kedua masih ada yang tutup. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada salah. 1, 2, 3. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Pak Septe. Baik, ada yang panggil nama saya? Ya, gimana? Siapa Pak? Namanya disebutkan Pak? Pak Fernando. Silakan Pak. Apa Pak? Silakan Pak. Boleh ya, sedikit saja. Baik, boleh Pak, boleh. Ya, saya semester 1. Saya latar belakang saya kedokteran. Ya. Jadi saya sangat senang nih bahwa STT Real ini memang sangat aktif dengan penelitian. Jadi saya masih amatir di dunia teologi gitu ya. Meskipun di dunia kedokteran saya pernah dapat masuk Q1 ya di internasional untuk kedokteran ya. Maksud saya begini Pak. Tadi kan idenya adalah kita bikin tadi Pak siapa ya Pak itu idenya bikin 2-3 orang kalau punya ide bisa hubungi dosen ya. Nah terus terang saya nggak punya teman di sini. Kalau punya teman ya di grup ini ya MTH saya di Bengkalis saya nggak kenal siapa-siapa nih. Maksudnya mungkin bukan cuma saya doang yang nggak kenal siapa-siapa. Mungkin teman-teman lain, mungkin orang-orang Batam sih banyak kenal ya teman-teman di Batam. Tapi kalau saya atau di tempat-tempat lain mungkin belum tahu. Udah teman sekarang Pak, kan kita sudah betul, tapi sekarang pribadi belum kenal. Maksud saya apakah dimungkinkan misalkan saya punya ide nih, silakan teman-teman yang seide sama saya di grup ini, saya punya ide ini, silakan yang mau tertarik kita buat gabung gitu lah. Jadi maksudnya di grup itu karena belum punya, misalkan kita belum punya yang lain tapi tertarik dengan ide teman-teman juga bisa, saya punya ide ini, ternyata saya tertarik sama ide itu, yuk kita gabung, kita sama-sama kerjakan seperti itu. Terima kasih. Baik, itu sangat bisa sekali Pak, sangat bisa, dan nanti akan membantu sebenarnya nanti ketika orang Bapak mengikuti kelas. Biasanya di dalam kelas pasti ada kelompok. Nah, di luar dari itu juga boleh juga Bapak Ibu saling kontak satu dengan yang lain. Di grup kan sudah ada. Yang mahasiswa teologi ada di dalam grup semua, mahasiswa Pak ada di dalam grup semua, dan di keseluruhan pun juga ada. Atau Bapak Ibu membutuhkan, belum kenal, boleh hubungi saya. Pak, kira-kira ada nggak Pak yang bisa? Nah, saya akan coba menghubungkan Bapak Ibu. Nah, itu saya bisa menghubungi melobinya. Itu Pak Hernando. Terima kasih. Ya. Nanti. Baik. Kita akan tutup. Masih ada lagi. Jangan lupa mahasiswa mengisi absennya, sudah dibagi. Kalau ada kendala nanti dihubungi Pak Septe juga. Sebab absen itu tetap diisi oleh mahasiswa. Baik. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan kita akan tutup di dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Pasko bisa menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami panjatkan di hadapan-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. 1,5 jam kami diperlengkapi di dalam penulisan karya hidupnya keperluan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami terus berdoa kepada-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mulai menulis, mulai terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui kampus STT Real. Tuhan berkati para dosen yang sudah memperlengkapi, memberi inspirasi bagi kami pada malam hari ini. Dan biarlah ke depan kami sungguh-sungguh dapat menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, sesuatu yang membangun untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan bagi gereja, masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara resmi kita sudah selesai. Jika Bapak Ibu mau ngobrol atau ada yang mau tanya secara pribadi dengan saya, tanya tentang KRS dan lain sebagainya, bolehlah saya layani sampai 15 menit ke depan. Mungkin Pak Talf yang ditutup dulu Pak Direktur. Silakan daripada Bapak Ibu WA dan sebagainya kesulitan, silakan saya akan layani malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak Ibu, itu absen sudah saya kirim kembali. Itu Salam Pak Septe. Terima kasih Pak Talizaro, Pak Septe, terima kasih. Baik, sama-sama. Salam Pak Septe. Ya, silakan Pak Mauludin. Iya. Saya belum mendapatkan NIM Pak. Sehingga baik. Hari Senin saya akan kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ingatkan saya hari Senin Pak. Jam 10 saya baru ada di kantor atau jam 9 Pak. Ya, siap, terima kasih. Baik Pak. Ya, salam Pak Septe. Pak. Saya juga belum bisa masuk Pak. Satu-satu Pak, dengan Pak siapa sebutkan namanya Pak biar saya langsung bisa jawab. Akan nggak kelihatan lewat Zoom. Sorry. Izin Pak, saya Polomer Pak. Oke, gimana Pak? Izin Pak, saya Polomer Pak ya. Ya. Sampai sekarang belum bisa masuk saya Pak untuk untuk menentukan KRS-nya karena link kita itu STT Real itu di tempat saya ini selalu error, sedang dalam perbaikan. Gimana itu Pak ya? Baik. Biasanya Pak itu karena gangguan jaringan, bisa jaringannya nggak di tempat Bapak. Kalau linknya bermasalah berarti yang lain tidak bisa. Biasanya mungkin Bapak lebih datang ke jaringan yang lebih kuat Pak. Gitu Pak. Oh gitu Pak ya, berarti di tempat lain sudah bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa. Ya Pak Polmer itu jaringan itu saya yang. Oke, saya akan coba ya. Baik, terima kasih Pak Polmer. Baik. Pak. Sebutkan namanya Bu, soalnya nggak kelihatan di Zoom-nya. Imelda Pak. Oh, Imelda, gimana email? Iya kan ini Bapak baru kasih tadi saya tipnya saya Pak. Jadi saya udah besok sudah bisa mengisi KRS atau belum Pak? Email. Oh, email masih belum. Masih belum ya. Udah bicara belum, dengan ya, Ibu Dewi tadi. Bagaimana dengan penghasilan Ibu Dewi belum ada konfirm balik dengan saya. Kemarin sudah info Pak tentang pembayaran saya dan informasi tentang yang dikatakan Pak Irwan. Tapi beliau cuma beri Pak. Ya. Japri ke Bapak aja ya. Cuman gimana ini ya? Oke Pak. Oke, siap Pak. Oke, hasilnya dengan Ibu Dewi di Japri ya. Pak Septe, saya belum bisa isi KRS Pak Septe. KAS pun belum bisa muncul. Pak David, kenapa belum bisa isi KRS Pak David? Seharusnya udah bisa, kan udah terbuka semua Pak. Nggak muncul, KAS pun nggak muncul. KHS memang belum Pak. KRS yang bisa Pak. KHS, Bapak Ibu bisa lihat KHS ketika Bapak Ibu sudah konsultasi dengan pihak keuangan izinkan saya untuk membuka kepada Bapak Ibu karena ini berkaitan dengan keuangan. Nah, ada beberapa bisa menghubungi pribadi. Mulai kemarin kan baru dihitung-hitung. Nah, hari Senin Bapak Ibu yang sudah dapat rekom dari keuangan sudah bisa melihat nilai atau punya KHS. Sudah bisa. Kalau KRS sudah bisa Bapak Ibu. Sudah bisa. Kalau memang kesulitan bisa konfirm ke saya bantu di jam kerja, contohnya hari Senin kita janjian pagi, Pak Septe saya bisa dibantu ngisi KRS, saya belum bisa masuk, jam-jam 10 saya bisa bantu Bapak Ibu. Tapi minggu depan ini, Senin sama Selasa, mungkin agak saya slow respon karena kita ada seminar, kebetulan seminarnya adalah di kampus kita. Nah, saya akan terlibat di dalamnya, maksudnya ada penelitian dan sebagainya. Mana tahu saya nggak di kantor, maksudnya nggak di kantor saya, karena komputer soalnya. Nah, mungkin Rabu baru akan saya lebih respon. Itu Bapak Ibu. Bisa dibagi lagi Pak untuk yang KRS Pak di grup. Bagaimana Pak? Bisa dibagi lagi linknya Pak. Mau dicoba lagi. Link KRS ya. Baik. Saya akan coba hari Senin saya bagi ya Pak, biar saya buka servernya ya Pak ya.
Saya akan komunikasikan dulu. Baik. Shalom, Pak. Nah, Francine belum bisa login ke Siakat. belum bisa Ibu Francine ya? Iya, belum bisa. Baik. Jadi catatan nanti saya akan coba lihat ya Bu ya. Ya, Pak. Ibu Francine sudah dapatkan NIO? Sudah, Pak. Sudah dapat NIO. Sudah ya? Saya masukkan. Belum bisa login. Apa masalahnya Ibu nggak bisa masuk? Di sini dibikin login gagal. Ya, biasanya mungkin belum terdaftar ya, Pak, atau gimana? Baik, nanti saya akan coba cek ya. Ya. Karena kalau sudah ya, baik Ibu Francine. Baik. Kasih ya. Saya ada. Ya, silakan Pak Matias. Iya, Pak, selamat malam. Kemarin saya Malam, juga Pak. begitu karena saya belum email yang saya kirim itu belum masuk ke Ibu, sehingga nama yang saya mau isi KRS pun ada sedikit terkait, tapi saya sudah kirim datanya sehingga dia sudah buka, jadi mungkin teman-teman seperti itu. Baik Pak. Tambahan sedikit buat Pak Matias dan beberapa kita dari teman-teman yang lain, mohon chatnya jangan dibuat timer. Karena itu kan historis pembicaraan dengan saya kan sangat penting sekali. Contohnya apa yang Bapak Ibu tanya, apa informasi yang saya kasih, karena berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan jadwal, sehingga itu dan saya kan nggak hafal semua Bapak Ibu, apalagi yang baru-baru ya. Jadi tolong kayak Pak Matias ini HP-nya masih pakai timer Pak, WA-nya jangan pakai timer Pak. Bapak kirim 1 hari sudah hilang itu WA Bapak ke saya. Jangan Bapak Ibu. Mungkin kalau di tempat lain boleh lah, tapi khusus untuk WA saya jangan dikasih timer untuk WA. Itu permohonan dari teman-teman yang lain. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu? Saya Pak Septi. Ya, silakan Pak Pasko. Yang masalah teologi pertumbuhan gereja. Iya, gimana Pak? Itu gimana jadinya? Apakah memang tidak bisa semester ini atau gimana? Kan kemarin. Kan Bapak kan sudah ambil kan Pak? Sama Pak Irwan sama Pak ini kan? Sama Pak Joni kan? Kan ngulang kemarin. Enggak lah. Kemarin udah ada nilai. Nanti saya akan lihat kembali catatannya per hari Senin ya. Senin saya akan info Bapak pun tahu kan sekali lagi Bapak Ibu yang sudah saya berjanji. Artinya Bapak Ibu kan lebih ingat. Saya kan saya sendiri. Daripada saya mengingat Bapak kan banyak. Kadang-kadang lupa. Ya. Oke, Pak Bapak yang ingatkan. Thank you. Silakan Pak. Tidak ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam, sampai ketemu ya Bapak Ibu, jangan gedor, semangat terus. Salam. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih Pak Alejaro. Ya Pak Alejaro, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Sekretaris. Shalom. Terima kasih Terima kasih Pak Septi.